Yang ngapain kita beli rumah yang biasa-biasa kalau kita bisa dapetin rumah cakep kontemporer seperti di samping ini. Daerah Mulyosari ya, kalau teman-teman tahu Mulyosari ini sudah padat penduduk yang pasti. Terus untuk rumah ini sendiri ke Jalan Raya Mulyosarinya ini cuma sekitar 300 meteran aja teman-teman. Nah setelah 300 meter itu kita sudah bisa nemuin banyak sekali komersial area, perkantoran, swalayan, semua yang teman-teman butuhin ada di Raya Mulyosari, percaya deh. Kalau nggak percaya, yuk dibuktiin sendiri, kita survei bareng-bareng ke sini. Nah sekarang Jadid mau nge-review satu rumah yang konsepnya minimalis, modern, dan kontemporer teman-teman. Yang bikin rumah ini semakin kontemporer yaitu pemilihan warnanya, materialnya, bahkan sampai desainnya pun bisa kelihatan kekinian banget teman-teman. Nah sebelum kita jelajah rumahnya, kita mau lihat dulu row jalannya. Di sini sekitar 6-7 meteran teman-teman, bisa dilalui 2 mobil, tapi masih ada space longgar ya. Dan sudah pavingan seperti ini, dan paving ini juga lumayan jarang ya, pakai segi 6 modelnya, jadi sudah kelihatan cantik banget teman-teman. Yuk kita kembali ke area rumahnya. Nah untuk rumah ini sendiri teman-teman, dari jalan itu naik sekitar 40 cm, tapi untuk area carport sendiri akan lebih menanjak lagi, sehingga kalau kita mentokin sampai area yang menuju ke dalam rumah itu sekitar 60 cm. Jadi bagus banget ya. Nah di sini teman-teman juga bisa lihat pagarnya sudah pakai pagar lipat seperti ini dan bisa didorong teman-teman, jadi memudahkan kita untuk masuk ke area carportnya gitu ya. Nah rumah ini ukurannya 5,35 x 15 atau 80 meter persegi dengan luas bangunan 140 meter persegi. Kita lihat dulu ya di carportnya. Nah carport ini sendiri teman-teman, flooringnya sudah pakai batu alam yang persegi-persegi seperti ini, jadi sangat kelihatan lega banget. Ini bisa untuk 2 mobil ya teman-teman. Dan kita lihat di sini banyak sekali operasional air ya. Yang pertama ada meteran air di pojok kanan, terus ada tandon bawah di sini, dan tenang aja nanti kita juga bakalan dapat tandon atas beserta pompanya gitu ya. Di sebelah kanan sudah ada keran air, jadi kalau kita mau cuci-cuci sangat bisa. Di sebelah kiri ada septic tank, jadi kalau kita mau kuras-kuras atau benahin septic tank nggak perlu masuk ke dalam rumah. Selain itu juga ada sanyo atau pompa air yang sudah tertata rapi di sini dan sudah tertanam ya teman-teman. Kalau kita lihat ke pojok sana sudah ada satu stop kontak, itu dipakai untuk sanyonya dan beberapa lampu yang ada di area carport ini. Nah kalau teman-teman lihat juga di beberapa titik sudah terdapat lampu ya. Ada 1, 2, terus di bagian taman sini sudah ada lampu sorot juga ke atas, sehingga kalau malam ini bakal kelihatan lebih cantik lagi teman-teman. Dan di depan sini masih ada spot untuk kita bisa menanam. Nah ini kebetulan kita sudah dikasih batu koral dan kaktus ya teman-teman. Kalau mau diganti sendiri juga sangat bisa. Yang penting masih ada spotnya untuk kita bisa tanam-tanam sesuatu di sini ya. Nah untuk area operasional tadi semuanya sudah flat ya, atau sudah diratakan dengan flooringnya, jadi nggak timbul, nggak nyandungi lah ya kalau orang Jawa bilang, sehingga kalau kita mau parkir di sini atau berkegiatan di sini itu nggak berbahaya teman-teman. Oke, kita lihat dulu fasadnya. Nah fasadnya ini benar-benar elegan dan kontemporer banget. Di sini mereka mainnya sangat-sangat unik ya teman-teman. Di bagian atas dan bagian bawah mereka pakai warna abu-abu ya, sementara di bagian tengah mereka punya partisi warna coklat, jadi kerasa banget kontemporernya, sehingga rumah ini kalau kita lihat dari depan itu membanting rumah-rumah di sebelahnya gitu ya, baru dan konsepnya benar-benar jos banget. Oke, yuk langsung kita masuk ke dalam rumahnya. Sembari masuk teman-teman, kita disambut oleh satu pintu yang kokoh seperti ini pintu kayu ya. Dan kalau kita lihat rumah ini juga sedikit unik karena di pinggir-pinggirnya nggak ada kusen, jadi benar-benar temboknya itu ngepres. Tapi di sebelah kanan teman-teman bisa lihat di sini ada kacanya teman-teman, jadi semacam pengalihan ya. Biasanya kalau kusen kan antara kayu aluminium, tapi ini diganti dengan kaca seperti ini sehingga terkesan unik. Tapi tenang aja, tetap ada besinya di pinggirnya, jadi nggak langsung kena kaca. Ini salah satu opsi buat teman-teman semua yang mungkin nggak pengen rumahnya biasa-biasa aja, teman-teman bisa manfaatin pintu yang seperti ini gitu ya. Satu pintu aja tapi benar-benar kokoh, dan di sini mereka pakai besi handle-nya gitu ya. Karena di depan sini kan bakal lembab, bakal kena air, bakal kena udara panas. Jadi kalau pakai besi seperti ini nggak gampang lapuk. Dan warnanya putih hitam, kembali lagi ya. Di sini semua dominasi warnanya yaitu putih dan abu-abu teman-teman. Hitam dan coklatnya cuman sampingan aja. Jadi kalau kita nanti bakalan lihat ke dalam semuanya warna putih. Yuk kita masuk ke sebelah sini. Nah kita langsung masuk ke area tengah rumahnya. Nah ini adalah area yang
lumayan spacious teman-teman. Teman-teman bisa kasih di sini sofa ya, TV, beberapa perabot yang lain, dan memang masih finishing seperti ini. Jadi akan ada sedikit alat-alat bapak tukangnya gitu ya. Nah, untuk ceilingnya sendiri ini sekitar 3,8 meteran. Jadi enak ya, ceilingnya tinggi dan sirkulasi udaranya bagus banget. Rumah ini dilengkapi oleh 3 kamar tidur dan 3 kamar mandi. Kita lihat dulu ya, kamar di bawah ini juga lumayan besar. Nah, ini adalah kamar pertama di lantai 1. Ukurannya luas ya, sekitar 3,5 meter kali 2,8 meter. Jadi kita taruh di sini kasur yang queen atau king masih sangat bisa, dan beberapa perabot yang lain seperti lemari atau rak-rak masih sangat bisa. Nah, di sini ceilingnya sama seperti di depan teman-teman, yaitu sekitar 3,8, dan enaknya lagi sudah tersedia saluran listrik serta saluran untuk AC juga. Jadi kita tinggal tempel-tempel aja, bahkan selangnya pun juga sudah terpasang gitu ya. Jadi kita nggak perlu dodol-dodol lagi atau renov lagi. Dan yang bikin lebih nyaman lagi, di sini mereka punya satu jendela yang sangat besar ya, dan angin bisa masuk teman-teman. Nah, rumah ini ada ke utara, jadi nggak seberapa panas memang ya. Kalau bisa kita lihat jendelanya sebesar ini teman-teman, bisa dibuka dan kita bisa langsung keluar gitu ya sebenarnya. Nah, jadi kalau buru-buru dari kamar nggak perlu muter lewat pintu yang depan tadi, bisa lewat sini. Oke, bagus banget. Lanjut kita ke area tengah lagi. Nah, di area tengah ini mereka sudah menyediakan satu backdrop TV seperti ini. Jadi memang nanti tidak akan furnish teman-teman, tapi disediakan backdrop TV seperti ini, serta ada pintu kamar mandi yang kamuflase gitu ya. Tapi ini masih renov ya, jadi pintunya, nah ini pintunya masih belum terpasang. Cuman yang aku suka dari kamar mandi ini adalah mereka memisahkan di bagian kanan dan kiri ya. Kanan sebelah sini, kiri sebelah sini. Nah, kanan ini adalah area untuk shower, jadi bakalan lebih basah gitu ya. Tinggal kita kasih pintu kaca atau tirai supaya airnya enggak terlalu nyiprat ke area tengah. Oke, ini jembatannya. Ke sebelah kiri baru ada wastafel dan juga ada kloset duduk. Dan flooringnya sudah landai ke bawah, sehingga saluran di sebelah sana akan berfungsi dengan maksimal. Selanjutnya yang bikin enak lagi adalah flooringnya teman-teman. Biasanya kalau rumah baru seperti ini flooringnya granit warna coklat ya. Tapi kali ini beda karena konsepnya kontemporer. Di sini mereka pakai granit warna abu-abu dan ngedaf. Nah, biasanya untuk granitnya pakai yang glossy ya atau mengkilat, tapi kali ini enggak, ini benar-benar ngedaf. Dan memang kalau ngedaf kayak gini tuh enggak seberapa kelihatan kotorannya ya teman-teman. Jadi kalau misalkan kita agak males sedikit untuk membersihkan, sebenarnya bisa tersamarkan. Oke, langsung lanjut kita ke area belakang sini ya. Ini sangat banyak nilai plusnya ya. Salah satunya yang ini juga. Nah, kita kan punya partisi kaca seperti ini ya, bisa dijadikan pintu atau jendela. Nah, tapi ini bisa digeser sampai full teman-teman. Jadi yang kepotong untuk area ini dari kusen ke kusen itu sekitar cuman 80 sentian aja. Jadi misalnya bisa kita buka loh seperti ini sehingga udara dari belakang bisa masuk. Atau teman-teman kalau punya acara keluarga di ruang tengah sini, kita perlu bawa makanan ke area tengah, itu nggak repot-repot harus lewatin jalan yang kecil. Karena kacanya bisa dibuka full seperti ini ya. Lanjut ke area dapurnya, ini juga lega banget. Dapurnya ada 2 ya, yang untuk masak sebelah sini, yang untuk cuci piring sebelah sini. Dan di sebelah sini masih ada space kosong, jadi mobilisasinya masih enak banget. Terus ada tempat untuk naruh kulkas juga gitu ya. Nah, untuk warnanya aku juga suka banget karena di sini mereka pakai warna abu-abu ya, yang sangat jarang dan mungkin terkesan sangat maskulin. Nah, untuk area dapur ini juga dibikin abu-abu sehingga teman-teman bisa explore sendiri untuk kabinet atas dan bawahnya. Bisa menyesuaikan warna yang sama ya, mau pakai warna putih atau mau pakai warna abu-abu tua gitu ya, atau mau pakai warna hitam. Ini sangat cocok karena sudah top table dan backsplash-nya pakai granit warna abu-abu teman. Serta untuk area dapur ini pencahayaan juga bagus. Yang pertama, di sebelah kiri sudah ada kaca ya yang dapat cahaya dari dalam rumah. Terus untuk di depan sana sudah ada skylight ya yang langsung outdoor, dan di atasnya nggak ada kanopinya teman-teman. Jadi udara bisa langsung masuk ke sini, airnya pun kalau hujan bisa masuk ke sini. Flooringnya agak sedikit beda, di sini agak turun sedikit teman-teman supaya untuk area yang void ini atau yang tinggi outdoor ini itu bisa langsung ke tanah dan langsung terbuang ya, jadi nggak mengendap di satu level yang sama. Nah, area selanjutnya yaitu area untuk servis teman-teman. Kita bisa cuci baju di sini karena fasilitasnya juga lumayan lengkap ya. Ada keran air, ada stop kontak listrik buat mesinnya, serta ada saluran pembuangannya. Jadi lengkap di sini. Nanti kita jemurnya akan ada di atas. Tapi tenang aja, meskipun di bawah sini dipakai untuk service area, di bagian atas sudah ada kanopi kaca tempered gitu ya, sehingga nggak terlalu gelap teman-teman. Oke, jadi cahaya tetap bisa masuk ke area service ini. Biasanya kan pakai PVC atau solar tempered, tapi kali ini pakai kaca tempered. Oke, jadi bagus banget. Yuk langsung aja kita ke lantai 2-nya.
Di area tangganya memang plain ya teman-teman, jadi tanpa pegangan. Nah buat teman-teman nih hati-hati ya, kalau tangannya kotor karena catnya warna putih nanti bisa mengotori tembok. Jadi nggak boleh pegangan gitu ya. Jadi hati-hati ya, bukan nggak boleh pegangan. Oke, nah di lantai 2 ini tersedia 2 kamar tidur dengan 2 kamar mandi dalam. Tapi sebelumnya jadi mau ajak dulu ke sebelah sini. Nah teman-teman, kalau kita lihat di sini sudah mulai banyak pakai kusen ya teman-teman. Nah kusennya untuk area belakang ini mereka pakai Dexon. Jadi kualitasnya sudah bagus, serta warnanya hitam. Jadi nggak terlalu menonjol kalau kita lihat dari depan ya, karena ada di belakang sini. Nah, di sini ada salah satu spot yang teman-teman bisa manfaatin untuk jemur bajunya ya. Jadi ini ada lumayan lah ya untuk kita bisa jemur baju di sini, karena di sini sudah panas teman-teman ya, outdoor panas. Jadi kalau kita jemur di sini pasti cepat kering juga. Nah, ini ada tangga yang menuju ke bagian atas rumah atau atap rumah ya. Kalau ada pembenahan bisa lewat sini. Mau taruh tandon atas pun juga kita bisa taruhnya lewat sini teman-teman. Jadi sudah terfasilitasi ya, tangganya bagus banget. Nah di sini mereka pembatasnya pakai kaca ya seperti ini. Jadi modelnya model clear look. Kalau kita bersihin itu nggak kelihatan pembatasnya. Sama seperti juga di area tangga di sebelah kanan sini. Nah teman-teman bisa lihat kalau biasanya kan pembatas di lantai 2 itu pakai railing besi biasa ya. Tapi ini mereka pakai kaca seperti ini juga. Jadi bias matanya itu sangat clear look. Oke, langsung kita ke sebelah kiri. Di sini ada satu kamar tidur teman-teman, bisa untuk anak atau mungkin bisa untuk kamar tidur dewasa juga karena ukurannya besar. Ukurannya sekitar 3 meter kali 3,7an, dan teman-teman bisa lihat di sini fasilitasnya juga sama seperti di kamar yang bawah. Ada stop kontak listrik gitu ya, ada saluran untuk AC, serta lampu-lampunya di sini juga sangat banyak teman-teman. Sehingga tenang aja, teman-teman nggak bakal terlalu gelap gitu ya kamarnya. Dan nggak lupa juga di sini sudah ada jendela yang super gede seperti ini. Ya, pakai warna hitam juga dan langsung menuju ke area outdoor. Jadi anginnya dari sini bisa langsung masuk ke kamar. Terus untuk flooringnya juga tetap sama ya. Mereka pakai warna abu-abu ngedaf seperti ini dan dindingnya pakai warna putih. Jadi kalau teman-teman di sini pakai interior yang pengen aneh-aneh nih, pengen warnanya nyentrik-nyentrik di kamarnya masing-masing, nah sangat bisa karena dinding-dindingnya juga sangat netral, warna putih gitu ya. Dan yang terakhir di sini juga sudah disediakan kamar mandi dalam teman-teman, ada wastafel, kloset duduk, dan lantainya flooringnya disediakan terpisah ya, jadi bisa pakai kamar mandi kering juga. Ada shower di sana dan ada exhaust-nya teman-teman. Nah exhaust-nya ini nggak kelihatan ya di sini ya, karena nempelnya dia nempel miring ya, jadi ngadepnya ngadep ke sana. Oke, bagus banget. Dan dinding-dindingnya aku suka banget dengan granitnya ini ya, yang dipakai dengan di dapur tadi itu sama ya, abu-abunya ini agak sedikit biru gitu ya teman-teman, jadi agak sedikit nyala tapi tetap kelihatan maskulin. Yang terakhir nih, pintunya juga nggak main-main ya, meskipun untuk kamar mandi tetap harus pakai pintu kayu ya teman-teman, karena rumahnya sudah bagus ya. Kalau pakai pintu plastik ya sangat-sangat jomplang gitu ya kan guys. Nah untuk kusennya di sini mereka pakai kusen kayu seperti ini yang warnanya dicat putih gitu ya. Yuk langsung kita ke kamar utamanya, seperti apa sih? Yes, ini adalah kamar utamanya ya, benar-benar lega, benar-benar luas dan nyaman banget. Ya, sangat banyak kenyamanan di sini yang pastinya. Yang pertama, ukurannya ini lebih besar daripada kamar-kamar yang lain. Ini yang paling besar ya, yaitu sekitar 3,5 meter kali 5,35. Jadi lebar dari rumah ini di-fullkan jadi kamar utama ini, teman-teman. Terus fasilitasnya juga sama seperti yang lain, ada stop kontak listrik, AC gitu ya, dengan selangnya sudah lengkap tersedia. Terus ada kamar mandi dalamnya. Kita lihat dulu ya kamar mandi dalamnya. Kamar mandi dalamnya ini nyaman banget teman-teman. Selain ukurannya yang besar, di sini mereka juga menyediakan flooringnya dibuat sama seperti yang lain ya, yaitu dibikin terpisah atau punya level yang berbeda. Sehingga ada kamar mandi basah dan kamar mandi kering. Oke, ini enak banget karena ukurannya lebih luas daripada yang lain, jadi kita lebih nyaman. Oke, kembali lagi kita ke sebelah sini ya. Nilai plus terakhir yang ada di kamar ini yaitu mereka punya balkon yang bisa dijadiin tempat kongko-kongko sore, atau mungkin mau rapat keluarga inti ini bisa di sini ya. Karena balkon ini termasuk memanjang teman-teman, sehingga kalau misalnya kita mau naruh barang-barang di sini sangat bisa ya. Di pojok sini ada satu spot. Nah, di sini kalau kita kasih bin bag ini sangat enak banget buat kita baca buku di sore hari ya, atau mau dengerin musik aja, atau mau sedikit merenung gitu kan, me time sangat bisa. Nah, kalau teman-teman lihat tadi di bagian depan ada partisi-partisi kayu. Nah, ini adalah partisinya teman-teman. Jadi nanti udara bakalan bisa masuk ke area sini sehingga anginnya bisa sepoi-sepoi gitu ya. Nah, untuk kali ini kan masih finishing, jadi masih dipakein plastik seperti ini supaya bisa lebih awet ya yang pasti. Di depan sini, nah ini ada satu area lagi teman-teman, masih di area balkon ya.
Nah, cuman untuk bagian layout depannya agak sedikit berbeda, yaitu mereka ketambahan kaca seperti ini. Ya, nah kalau teman-teman mau ngasih beberapa kursi di sini sampai ke sana itu sangat bisa karena space-nya juga masih lumayan. Ini lebarnya sekitar 2 granit ya, yaitu sekitar 1,2 meteran lah ya, yang paling besar di sini. Jadi oke banget. Cuman di sini ada beberapa spot yang belum ketutupan teman-teman, belum kena cornya gitu ya. Jadi hujan bakal masuk ke sini. Jadi kalau teman-teman nambahin topi-topian sedikit masih sangat bisa. Oke. Yuk, ada beberapa info penting di bawah. Rumah ini juga punya banyak free buat teman-teman semua. Yang pertama, ada free untuk water heater sentral. Kemudian ada free tandon atas bawah. Serta juga ada free untuk pompa air tandon atas bawahnya. Selain itu rumah ini sudah PDAM ya airnya, serta listriknya sudah 4400. Jadi kalau teman-teman di sini doyan masak atau butuh listrik yang besar untuk barang elektronik lainnya, sangat cocok. Dari 3 rumah yang lagi dibangun, 2 sudah sold, sisa 1 unit yang kita review tadi teman-teman. Jadi langsung survei ke sini kalau teman-teman nggak mau kehilangan kesempatan yang berharga ini untuk teman-teman bisa dapetin rumah kontemporer modern seperti ini di Mulyosari, oke? Dan harganya juga sangat affordable, yaitu 1,6 M-an aja. Dan masih bisa nego, teman-teman bisa dapetin rumah secantik ini ya, dengan luas 80 meter persegi dan lingkungan yang sudah terbentuk. Oke, jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe channel Juru Rumah Murah SBY supaya teman-teman semua dapat info terbaru terkini tentang rumah-rumah yang bagus, yang ciamik, yang unik, salah satunya yang ada di Mulyosari ini. Thank you for watching and see you in our next video. Bye-bye. Buat anda semua yang domisili Surabaya Selatan maupun Surabaya Barat daerah Kebraon, nih ada rumah 700 jutaan cuman buat kamu.